Istiqomahkan kekuatan keislamannya dan
bersama. Dan oleh karena itu pada saat yang mulia ini yang mau tahu silakan aja di tempatnya belajar tempat masing-masing aja. Tidak usah di rumah supaya tidak terjadi agak kacau. Kalau apa di Zikrullah akbar, karena Zikrullah akbar adalah perspektif Islam, adalah kalimat yang tak terhingga, kapasitas yang tak terhingga, karena akan menerbangkan, meluncurkan semua aktivitas hamba dengan kasih sayang Allah, dengan pemberian Allah, dengan karunia Allah. Kalau tanpa Zikrullah akbar, ya kita hanya bermain aja di alam mulut, tidak sampai-sampai, tidak naik ke malakut, tidak naik ke jabarut, apalagi sampai lalu. Itu dalam istilah-istilahnya, istilah dalam perspektif Islam yang melalui dunia tasawuf. Tapi dengan Zikrullah akbar, yang bodoh ilaihi yas'an kalim thayyib, berangkat kepada, berangkat naik, sahan naik kalim thayyib, kalimat yang baik, dia yang maha baik, Allah Subhanahu wa ta'ala, kepadanya. Maka kalau jika kita jadi dulu dimasuk ke Rasulullah di Allah, ka Allah lain umrah. Kalau nagar kelengang salina mungkin walaupun Anda memiliki uang triliunan dolar, ingin sampai menuju Allah, tidak, hampa ada dan sirna. Tidak. Kenapa? Menggunakan power selain Allah. Kenapa? Kayamu, sehatmu, jabatanmu, popularitasmu, semuanya ada yang mengatur, diajari. Siapa yang kodim dan yang bako, yang maha memberi, yang maha mendabir, kayamu, kuatmu, sehatmu, semuanya adalah kasih sayang Allah. Tatkala hidup dalam hati kamu, dalam hati kita sadar bahwa kita adalah hamba, maka muncul kesadaran Tuhan itu hak disembah. Akan muncul kesadaran dalam jiwa kita ini bahwa Allah yang disandari oleh kita. Maka muncul syukur kita kepada Allah dalam jiwa kita. Gerak dan diam kita hakikatnya kasih sayang Allah. Itulah orang bertauhid. Tidak satu pun memberi uang berat untuk memusyrikan. Maka kalimat yang tidak ada kompromi dengan memusyrikan adalah kalimat yang Allah firmankan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Dalam hati diucapkan sudah, tapi dalam hati sokong akojol, nakoda kabel, nakoda semuanya, sifat diri, kuat diri, hebat diri yang muncul siapa diri, maka wujud dan pun merasa matang mulutnya diri anjir, merasa hebatnya kamu, merasa kuatnya kamu, merasa kayanya kamu, merasa populernya kamu, dengan ikhtiar kamu, usaha kamu, hebat kamu, sehingga kamu sukses, merasa diri yang berkarakter dalam hina aku. Nah itu dosa. Dosanya bukan dosa kecil, dosa yang tidak ada tandingnya dengan dosa-dosa yang lain. Karena dosa itu adalah mengakui. Asal betah kalau teriak, dulu bahagia pangeran, ikut nenek ngetren. Sering kita mengucapkan alhamdulillah, karena semuanya diaku adalah milik kita, punya kita, hebat kita, kuat kita. Maka alhamdulillah juga kita ikut bersama. Tapi tatkala ujian tidak meluncur ke kita, berubah maju teguh. Berangkat lagi baca Allahumma baik la syarika lak
labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Bahasanya itu bahasa tauhid kabeh, bahasa makrifat kabeh, bahasa syahadat semuanya. Tapi diimplementasikan dalam jiwa kita karena ada karakter dalam jiwa kita yang tereksitkan, belum terkeluarkan. Maka karakter ini yang menarik kita pulang dari Mekah, dari umroh, dari haji, berapa kali keceplosan orang ini tidak lupa haji karena campurnya 2 minggu. Tuh, cemberut. Orang ini tidak tahu menyebut nama aja. Kan aku ini syukuran pada haji, diundang seluruh tetangga. Tapi kenapa orang ini menyebut nama aja sampai pakai ini? Oh, tapi masih hijab. Nah, itu namanya hijab ya. Itu masih mahjub Anda di ta'ala. Kita tahu. Jadi masih terhalang dari menemui Allah. Lisan kamu adalah labbaik Allah, lisan kamu la ilaha illallah, tapi hati kamu mencuri kebesaran Allah. Seakan-akan kamu pemilik pujian dikarenakan kesuksesanmu, karena kehebatan kamu, karena jabatan kamu, karena populer kamu. Tidak sadar kamu tak kala masuk ke ruang gerak yang diliputi dengan debu nafsu palsu yang ada dalam kolbu, masuk ke maha benaran Allah. La ilaha illallah. Tersungguh itulah Allah. Sadar. Biarkan orang mencaci ataupun memuji, tapi kita terus berjalan. Maka Rabbaka, depan kita Tuhan yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha memberi lagi, yang maha menyertai lagi. Maka Allahumma anta shahid bisa balina hada al-birra taqwa. Itu kan baik hati ini cara doa la ilaha illallah. Maka la ilaha illallahnya mari kita hijrahkan, mari kita mi'rajkan min aqwahil am, dari lisan yang secara keumuman kebanyakan kepada lisan min afwahil rijal, naik kepada lisan yang dipilih Allah. Rijal ini mau laki-laki mau perempuan, yaitu apa yang diucapkan sesuai dengan yang diingatkan. Amin. Tanpa kita menyebut mengexit, mengeluarkan semua selain Allah tidak berhak disanjung. Semua selain Allah tidak berhak dipuji. Semua selain Allah tidak berhak disembah. Itu hakikatnya, hakikat. Kan ada nabi, nabi bukan ini. La ilaha illallah. Tetapkan. Maka yang lain exit, keluarkan, Allah tetapkan dalam hati. Jadi enak, lagi makan ingat Allah, lagi minum ingat Allah, lagi sehat ingat Allah, lagi sakit ingat Allah, lagi sehat ingat Allah, lagi sakit ingat Allah, sakit sehat di rahmat Allah. Itulah abadi. Maka la ilaha illallah yang biasa kita kemarin, la ilaha illallah. Kemana aja pikiran kita kan, melayang kemana-mana. Pemajikan campur kabawa, dinato pet kosongan ke kabawa. Kita terlidu hajat oke itu senek ke kabawa. Berpikir la ilaha illallah. Lima kali kita masih bisa ucapan mata Allah, tapi hati kalian Gusti Allah. Ini barat gempang keyup, ari panon pokahareun, ari lempang neka pikir. Berarti sigana mau latar lagi kalau badi udah. Saya kan begini. Hari kita sifat begini. Ucapannya lain-lain Allah, tapi hati kita selain Allah itu kan seringlah manina waina. Untungnya waina. Untungnya kita sadar sekarang, mengaku sekarang menjadi taubat sekarang. Amin. Menjadi murni sekarang. Ini kehambaan.
Tatkala kita ditimpa nanti, dihisab nanti berat Pak. Berat. Siapa yang akan mampu kita menghindari dari hisaban Allah yang Maha Segalanya? Maka orang-orang koroni menghisabnya sekarang. Coba di dalam Al-Quran ada wa kafa bina hasidin Gusti abdi mah cekap naik ayeuna kene Gusti abdi mah dajaga di akhirat oke timbangan hisab teh masing-masing daerah Allah Gusti jasikeun kana akal pikiran jeung kongkun Bapak. Sahantu lalu di antara bapak-bapak ibu-ibu yang berpikiran sehat, yang berakal sehat, yang jasmani sehat, tahu semuanya. Salah kita tahu kan? Yang melanggar kita kepada aturan Allah tahu kan? Oh, waktu dulu saya di bawah pohon mangga. Oh, waktu dulu di pantai. Oh, waktu dulu dia tahu. Cuma bantu dengan Allah. Kita nggak tahu. Ya, satarul ghuyub. Wahai dan yang Maha menyembunyikan aib kita. Tatkala Bapak mensyukuri nikmat itu, tatkala Bapak memohon ampunan itu, maka aib itu tidak terbuka oleh Allah. Amin. Tatkala Bapak merasa aman, tenang-tenang saja, merasa hebat diri, tenang diri, tidak punya dosa diri, makanya diri tidak pernah sakit, tidak pernah bingung. Tunggu aja, tabungan nanti dosa dibuka. Nauzubillahi la ilaha illallah. Maka dari la ilaha illallahnya tidak jadi dikir adat, jadi dikirnya dikir ibadah. Amin. Kalau dikir ibadah terasa kita menghamba kepada Allah, mengakui segala bentuk kekurangan kita di hadapan Allah, segala-galanya, kehilapan kita, kekurangan kita, ingin ampunan Allah karena Allah Maha Pengampun, ingin ridho Allah karena Dia pemilik ridho, ingin rahmat Allah karena Dia pemiliknya. Tidak ada satupun yang bisa mengintervensi keputusan Allah, tidak satupun yang bisa mengubah aturan Allah, tidak satupun yang bisa menghalangi tatkala Allah berkehendak. Betul Pak? Tidak ada. Yang Allah mayasa wa yahkum mayuhi, menghukumi sekehendaknya. Ya, yang Allah berbuat sekehendaknya, menghukumi juga sekehendaknya. Maka dari sekarang, karena Allah itu kuasa tidak ada awalnya, kuasa tidak ada akhirnya. Sekarang, taubat itu sekarang, ingat Allah itu sekarang. Jangan di akhir hayat, waktu sekarang saja. Itu mafis. Kalau kita di dalam ingatan itu harus masuk di waktu sakaratul maut, betapa beratnya. Karena sakar apa? Kerwere, mabuk, sulit. Apalagi kalau yang mengendap dalam jiwanya, yang meliputi dalam jiwanya selain Allah kebanyakan. Karena kita banyak memprogram dari pagi sampai petang kepada selain Allah. Dan tidak menyertakan Allah lagi. Maka betapa beratnya kita. Semua memori sudah tersimpan semuanya kepada selain Allah. Karena yang kita lihat, yang kita dengar semuanya ada daya tarik menarik. Dan memang ketarik kita semuanya. Apalagi di zaman milenial sekarang. Betul Pak? Betapa dominannya selain Allah. Maka tatkala kita tidak menggunakan dzikrullahi akbar, berat Pak. Berat. Maka dibiasakan ingat Allah. Dibiasakan ucapkanlah kepada Allah. Supaya berkarakter, spontanitas kita tidak lepas dari Allah. Melihat yang takjub kita kaget. Masya Allah, Subhanallah. Ya Allah, tatkala kita diterpa dengan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milikmu ya Allah, dan akan aku kembali padamu ya Allah. Suka dukaku ya Allah, ketentuanmu hakikatnya. Hikmah dibalik ini semua ya Allah apa ya Allah. Aku hamba tidak memiliki apa-apa. Entah ke guru ngaji, entah ke profesor, entah ke dokter, entah ke teknokrat, entah pada siapa ahlinya, tetap diperlihatkan ketidakbisanya, ketidakmampuannya. Semuanya ada. Orang tahu ini haram, ini halal, tapi kenapa dia melakukan yang haram? Ya itulah, karena bukan pemilik. Pemilik siapa?
Allah, la ilaha illallah. Kau sholawat kepada Nabi, cinta ke Nabi, diperintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kau cinta wali, perintah Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kalau Anda karena cinta, karena patuh, karena mengikuti Allah, ya ingat Allah dong, supaya tidak tersesat. Kalau tidak ingat Allah, hanya logika dan teori. Mana falsafi? Hanya falsafi saja, hanya teori saja. Tapi tak kala dihidupkan dalam kolbun, dalam ingatanmu, dari falsafi menjadi amali. Kamu benar beramal, berarti kamu benar meniti. Maka kalau kata istilah orang Arabnya, kamu salih, menjalankan suluk. Paham kan? Suluk, jalan. Salih, orang yang berjalan. Maka lempar, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna sabinata la yajri alal yabisi. Anda mengharap selamat tapi Anda tidak berjalan, tidak suluk, tidak lempar. Mana mungkin bahtera nelayan di daratan, mana mungkin. Maka berjalan. Berjalan kata sebagian perspektif para ulama, thoriqah. Thariqah, jalan, disebut thariqul mustaqim, jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus? Karena pakai kalimahnya yang maha bagus, maha kuat. Kalimat la ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina, ya Allah tunjuki kami. Ya Allahumma hdina, tunjuki kami tariqal mustaqim, jalan yang lurus, agama yang benar darimu ya Allah. Tariqal mustaqim, jalan yang lurus, tariqam minallahi rabbil, jalan yang datang dari Allah. Apa intinya? La ilaha illallah. Akan lurus bagaimana kalau tidak dengan la ilaha illallah? Hanya la ilaha illallah yang meluruskan yang bengkung-bengkung, yang musyrik-musyrik semuanya. Itulah kalimat tauhid. Itulah kalimat ikhlas. Itulah kalimat takwa. Itulah kalimat dakwatul haq, dakwah yang benar. Itulah kalimat miftahul jannah, pembuka surga dunia, surga akhirat. Nah, itulah kalimat rahmat. Itulah kalimat tauhid. Itulah kalimat iman, Islam, ihsan. La ilaha illallah. Tariqul mustaqim, tariqum minallahi rabbil alamin. Cana kadinya bager ku la ilaha illallah, keur dagang, keur tani, keur bungah, keur bingung, keur di pesawat, keur di mobil, keur di motor, keur di daratan, keur di lautan, keur di udara. Dengan kalimat itu Anda berarti bertauhid. Amin. Dengan kalimat itu berarti Anda berthariqah. Amin. Dengan kalimat itu Anda sedang berlabuh. Amin. Di hadiban hadapan Sang pemilik, sang pencipta. Betapa agungnya Allah, karena kau ucapkan karasa ulang daukon. Lagi mengucapkan la ilaha illallah, daukon, rasa makrifat di hadapan Allah. Wa wujdanan, dan meraih kemakrifatan dalam qalbunmu karena sayangnya Allah, karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah. Ini bahasa hakikat ya, maaf ya, bahasa hakikat. Ari bahasa syariat memang nggak majaji kendai kena. Mangga. La ilaha illallah.
Maka bapak kalau menyebut Nabi Muhammad SAW, bapak ingin syafaatkan ke Nabi Muhammad, berhadapan dulu, mengucapkan dulu kepada dat yang memberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Siapa? Allah. Kumaha bahasana? Allahumma bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi atuh komo kahanapna ka para wali Allah. Allahumma bikaromati Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani. Allahumma bikaromati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Allahumma bikaromati Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Jadi pakai tauhid dulu bahasanya. Walaupun takdirul kalamnya jika ahli bilago, ahli-ahli bahasa boleh-boleh saja, tapi untuk menyelamatkan, mengingatkan hati. Ulah, oh yo ngalangkungan karobah yo karomana tanpa disebut nama Allah. Misal sanes naon jadi diajar ngalempang gitu. Dakwah alim urang teh peleset apa? Ti pelesetna jauh Pak. Alabatan tilangkan dunia langsung. Tina iman kana kafir, tina iman kana musyrik jauh. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma bikaromati Syekh Sultan Aulia. Jadi bapak geus nyandarkeun ka tauhidan heula. Allahumma sabab eta Allah nu maparina. Allahumma ya Allah sabab ngayakinkeun dina diri. Allah nu maparinkeun karomahna. Allah nu maparin mukjizatna. Kadinya bageur. Kade lalinya ka mana wae. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi habibika. Allahumma inna natawassalu biwalika Syekh Sultan Aulia. Tekeng waka bahasa par kecuali makom anu yeuna jadbah geus ditarik persanipna ku karunia Allah. Jadbah ilahiyah eta dimaafkan. Lamun urang nuju makom sadari mah ucapkeun la ilaha illallah. Bade jaroh ka man Allahumma bikaromati Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Sunan Ampel. Jadi sareng Allah lalajona. Urang maca nebraka ditukade dibuka alam makrifat dibuka alam mukasafah dibuka berbagai alam linuriyakum min ayatina kabeh. Tanda-tanda keagungan Allah. Tanda-tanda bukti maha benarna Allah, maha adanya Allah, az-zahir al-batin. Teu lepas tidinya, lamun lepas tidinya makrifantna coplok. Kartos bihaqi la ilaha illallah. Kadinya bisi nyangka urang nyembah kaliya lain Allah. Seperti bapak ngecup Hajar Aswad. Karena naon? Karena Rasulullah yang ngecup berarti sunah Rasulullah. Tapi lana takibu taksiron wala ijadan wa kholqon. Kaden hate ulah nekatkeun. Hajar Aswad boga manfaat. Ulah nekatkeun hate Hajar Aswad boga madorot dan boga madorot jeung manfaat mah mung Allah nyalila. La ilaha illallah bersih hate. Jadi sudul kasrah fil wahdah, sudul wahdah fil kasrah. Lalajo loba dina hiji, lalajo hiji dina loba. Tah kitu jalma geus ngancing ka tauhidanna dina jiwana. Sabab naon bageur diajar urang dikir diajar ilmu ieu diajar ilmu ieu ge lamun tanpa urang naroskeun kanu para kiai para mualim bisa bahaya bageur ka mana wae. Beh dituna mah urang pedah tobat urang pedah mandi urang pedah ikhlas. Beh ditulah nya Pak tauhid. Bapak tobat. Takut tobatna bapak teh nyandar we bapak kana tobat. Sehingga kutobatna bapak teh bisa bagja bapak ka surga bisa liko bersama Allah kutobat bapak poho ka Allah kuduna ka mana nya ka adat nu masihan gerakan ka bapak kana hate bapak sehingga bapak tobat balik menuju Allah kartos eta tauhid dina hikam Pak dah hikam tauhid. Jadi semua yang ada yang Allah limpahkan berkahkan kepada kita semuanya bukan adalah yang lain hanya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah.
kieu ayeuna abdi tapak damel Allah la ilaha illallah mana atuh ulin anjeunna lamun kabeh sakumaha kayang bapak mau dibere bingung da bapak boga damel bapak mau dibere susah sabab bapak nu bogana ternyata bapak ibu sebat apapun kapinteran kakayaan kekuatan dibere bisul beuneur hiji ge bapak teu mampu nyingkahkeun leres tuluy bapak dibere batu komoe keur usum batu dibere sales mah lamun bener badan eta nu bapak singkahkeun sales mah ku bapak teu kudu meuli bodrek hari nyingkah sales mah tong ngadeukeutan lain berarti eta badan sakujurna bapak anger bapak ikhtiar ser bodrek lagi ada benda mati teu bisa naon-naon bodrek teh bodrek teh boga naon-naon paramek teh boga naon dikeresakeun ngan ikhtiar bapak dihargaan ku Allah dijadikeun ibadah ikhtiar bapak wasilah bodrek di imam ku bapak jadi ngesang bapak meser paramek jadi ngesang bapak saha bodrek nu boga gawena eta keukeung na sebab akibat mana alam pikiran teh kot siga lamun teu meuli bodrek siga Allah teh kurang kawasana leres kot siga Allah teh moal nyageurkeun bapak hari babaliut dirinya pek wae rek meser bodrek pek wae rek meser paramek asal gawe bakti ka Allah nyarean eta mah hamparan syariat keur ngabuktikeun hamba ibadah ka Allah kantos tapi syarat tauhid bodrek teu make bodrek di dokter teu make dokter kabeh oge gumantung karena Allah hate ketauhidan paham iru di dia oh mata bapak ilah hadrati itu lain nyembah ka nabi kawan ilah hadrati summa ila arwahi abahi wa menikmati karunia Allah jadi indah kalituna sabab eta ekspresi kecintaan bapak kepada Allah la ilaha illallah dirinya bagus sok kadinya tembuskeun kabeh kuda lumpat mawa bendi tuluy eta kuda karena naon kuda karena hirup leres geus hirup karena naon karena nyaring dan udah sare mama bisa lumpat jadi di samping hirup teh kudu nyaring geus hirup geus nyaring kudu aya naon kudu aya sehat eta kabeh aya di manusia hirup nama bapak tapi teh nyaring kudu empes laras nyari bapak apa segala lupa oh itu anu ieu anu hirup nyaring hayang salat ge teu bisa kunaon geus nyaring sabab bapak nu dipasihan setruk ku Allah teu bisa udang ngaler ngidul teu bisa dihaturkeun deui sehat janjan atuh eta kabeh damel Allah hirupna ge bapa pinjeman titipan di Allah kartos jadi hidupnya kita titipan hudang bangunnya kita titipan sehatnya pun titipan dari Allah la ilaha illallah para vertikadi lampu terang benderang terima kasih lampu telah kau menyinari aku cik lampu tidak kermaripat naon teh beak jika kuring teh bisa naon-naon ieu nya angan bararah caang kuring balun setrum mah naon-naonan kuring laras jadi pelongan marifat selain karena lampu setrum ada setrum lagi teu bisa jalan itu teu dijalankeun mah tah ieu kan boga bapak manajerna perlistrikan gitu Tuluy, bapak ingat Allah di sini dan bapak ingat Allah di Masjidil Haram. Secara kualitas ketauhidan tidak berubah. Ingat Allah di sini 5 watt. Di mana pusatnya? Kalau apa? Listriknya Pak. Dicampurin apa di mana? Pusatnya apa namanya? Dicampurin di mana? Ada di sudah ada Pak.
Di Garut ya. Di Garut 5 menit, 5 watt, di sini 5 watt, sama apa terangnya? Secara umum dulu ya. Di Garut 5 watt, di sini 5 watt, sama kan? Iya. Banyakin aja wattnya. Nah, di mana ya sama. Rasulullah udah lama meninggalkan kita. Dan Rasulullah sudah di Sidratul Muntaha. Kita di alam mulki, di alam dunia ini. Rasulullah kualitas ruhnya apa? Hudurul qalbi ma'allah. Umatnya yang diberi contoh. Kalau Rasulullah pemberi contoh. Masa yang memberi contoh sampai hadirat Allah, yang diberi contoh tidak sampai? Tidak ideal. Masa kalau gurunya mengajarkan matematika 1 sampai 5, tahu 1 sampai 5. Masa muridnya tidak tahu semua? Maka mudah-mudahan kita sedang bergabung bersama frekuensi Rasulullah. Karena Rasulullah kan bersabda kepada kita, Abdul Maqul Tuana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling unggul yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai beliau 124.000 Nabi dan Rasul, kalimahnya adalah la ilaha illallah. Ayo bergabung. Rasulullah pesawatnya la ilaha illallah, bandaranya ridho. Bapak pesawatnya la ilaha illallah, bandaranya ridho. Amin. Rasulullah masuk surga Allah, bapak pun harus masuk surga Allah. Rasulullah liqa bersama Allah, bapak pun harus liqa bersama Allah. Amin. Karena bapak yang diberi contoh, Rasulullah yang memberi contoh. Rasulullah khairul khalqi, sebaik-baik makhluk, umatnya khairul umatin. Betul kan? Dalam Al-Quran, Rasulullah sebaik-baik makhluk, bapak umatnya sebaik-baik umat. Ya, maka Rasulullah sebaik-baik ucapan, bapak juga harus mengikuti sebaik-baik ucapan. Amin. Sebaik-baik ingatan lagi. Ingatan yang lebih baik, ingat apa? Ingat istri, ingat anak, ingat majikan, apa ingat yang lain? Ingat yang paling baik tatkala ruh dan qalbun bapak ingat Allah. La ilaha illallah. Ingat ke kabogoh dan kubuh ingatkan kabogoh nak umrah. Rugi. Walaupun untuk itu ingat terus. Tapi ingat Allah jaminan. Allah ingat Bapak. Amin. Ingatnya Allah rahmat. Ingatnya Allah ridho. Ingatnya Allah ampunan buat Bapak. Amin. Kalau ingatnya kita hamba butuh. Gitu kan? Butuh. Wah, siahah membara, butuh apa aja semuanya. Dicurhatkan kepada Allah. Boleh-boleh saja. Perkara yang baik. Silahkan. Ingat Allah karena rumah saya rumah utang. Ingat Allah rumah saya rumah jebewan. Ingat Allah ieu rumah ngahina. Ingat Allah ieu geus heulaan sementara mah bawa we kana truk eta kabeh. Engke lempeng nama tatkala muka pahat. Nempo diri. Teu bisa naon-naon, sadar. Maka ingat Allah karena sadar diri tidak bisa apa-apa. Nah, tatkala Bapak ingat Allah berarti butuh Allah. Maka lau ja'a qailun la ilaha, seandainya orang datang kepada Allah sambil mengucapkan la ilaha, mengucapkan dengan makna ingatan, ma'rifat, itu yang lebih luasnya. Maka firman Allah firman Allah dalam hadis qudsi yaitu la ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku mengampunimu walaupun kamu membawa dosa sebesar bumi. Amin. La ilaha. Jadi untungnya ingat Allah, diingat Allah Bapak. Untungnya ingat Allah, diridhoi Allah. Amin. Untungnya ingat Allah, dirahmat Allah. Amin. Karena itulah kapasitas yang tak terhingga, yang akan menyampaikan Bapak bukan hanya dari galaksi ke galaksi, dari galaksi ke planet, dari alam ke alam, tapi ingat Allah Bapak menghantarkan Bapak kepada pemilik semesta alam. Amin. Kepada pemilik dunia dan akhirat. Amin. Siapa? Allah. Kumaha kitu kanu bade mangga urang sasarengan. Maaf ya. Sekarang kita mulai, mudah-mudahan kita belajar ya, sama-sama belajar saja. Yaitu zikir yang diucapkan. Pertama, caranya bagaimana? Tangan kita di atas paha ya, di sini.
udah wudhunya udah.